kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang telah bergabung. Selamat bergabung dalam fokus group discussion Bisnis Indonesia hari ini. Saya sebelumnya ingin menyapa hadirin dan peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam FGD hari ini. FGD Bisnis Indonesia hari ini kita mengangkat tema karyawan sehat, perusahaan kuat. Bersama saya Sandi Aryatama yang akan memandu jalannya FGD hari ini sampai sekitar 1,5 jam ke depan. Jadi mohon untuk meluangkan waktunya sampai 1,5 jam ke depan. Sebelumnya saya ingin juga memperkenalkan narasumber kita yang tentunya sudah sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama ada Pak Slamet Broto Siswoyo. Beliau adalah Ketua Apindo Kaltim. Pak Slamet, apa kabar Pak? Sehat Pak? Oke, yang kedua ada Dr. Halidina Marhamah. Beliau dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menyampaikan dulu beberapa hal aturan dalam FGD hari ini. Yang pertama, audio akan kami nonaktifkan selama FGD berlangsung, sehingga nanti untuk apabila di pertengahan jalan pemaparan pembahasan ada dari hadirin peserta yang ingin bertanya bisa langsung dituliskan di kolom Q&A dan beserta nama, nanti di sesi tanya jawab akan saya bacakan. Oke, sambil menunggu connecting dari Pak Slamet, mungkin pemaparan pertama bisa langsung ke Dr. Halidina. Gimana Dok? Oke, Mas Andi, baik. Saya izin Mas Andi boleh share screen dari sini? Ya, siap. Izin? Ya. Mas Andi terlihat? Ya, sudah Dok, sudah terlihat. Oke, terlihat ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fedi Puji. Sebelumnya terima kasih Mas Slamet ya dari Bisnis Indonesia sudah mengundang kami dari Dinas Kesehatan untuk berbuat baik ya. Artinya di sini kita diskusi mengenai COVID-19. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Bapak Slamet. Sebenarnya sering sering komunikasi dengan Pak Slamet. Mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa lebih intens lagi ya Pak Slamet untuk komunikasi terkait dengan COVID-19 kepada karyawan atau perusahaan seperti itu. Di sini kami akan sharing sedikit tentang penanganan dan pencegahan COVID-19 khususnya untuk karyawan-karyawan yang ada di perusahaan-perusahaan ya. Karena memang COVID-19 ini merupakan hal yang baru ya, maka banyak cara dan banyak strategi atau metode yang bisa kita lakukan yang tujuannya atau outputnya pastinya untuk menurunkan angka kesakitan dari COVID-19 dan bisa melakukan pencegahan juga memutus mata rantai seperti itu. Oke, ini tadinya kalau saya pikir bentuknya seperti talk show begitu, jadi kita bisa berkomunikasi aktif karena hal-hal seperti ini saya ingin bangun untuk meningkatkan imun tubuh masing-masing partisipan begitu. Tapi kita lanjut saja, tidak masalah. Oke. Seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Izin Bapak dan Ibu, saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Halidina Marhamah. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebagai fungsional pertama kesehatan kerja. Ini ada nomor telepon saya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi via telepon mengenai pencegahan dan penanganan COVID-19 ya. Tentunya di sini gunakanlah komunikasi kita untuk komunikasi yang positif untuk kebaikan kita bersama.
Telepon saya ada di 0812 504 88850. Ini ada media sosial saya, Instagram ya yang saya punya saat ini. Silahkan Bapak dan Ibu bisa menyambung silaturahmi lewat media sosial. Oke. Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini agenda kita hari ini ya, tidak terlalu panjang waktunya, kita akan singkat saja. Mungkin saya akan sharing sedikit tentang perkembangan COVID-19 di Indonesia, kemudian dampak pandemi COVID pada sektor ketenaga kerjaan, karena memang topik kita hari ini khusus untuk karyawan di perusahaan ya. Kemudian target penanganan pandemi COVID dan pemulihan ekonomi, khususnya ini untuk di perusahaan ya. Kalau untuk cakupannya Indonesia rasanya bukan kapasitas saya. Kemudian regulasi terkait pemberlakuan PPKM, karena memang saat ini situasinya kita berada di situasi PPKM. Kemudian upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan pabrik atau perusahaan. Nah, Bapak dan Ibu, untuk diskusi kita kali ini tentu kita harus memiliki tujuan atau output ya. Pastinya tujuannya adalah melindungi keberlangsungan usaha dari dampak pandemi COVID-19 dan mencegah penyebaran COVID-19. Ini harapan kita ya, tujuan kita. Kesehatan kita bisa tetap terjaga, tetapi ekonomi kita juga bisa tetap berjalan ya. Kemudian tujuan khususnya yaitu membantu manajemen perusahaan dalam menyusun strategi menghadapi di sebelah sini ya, pandemi COVID-19 ya. Kemudian mengurangi dampak negatif ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19. Nah, perkembangan COVID-19 di Indonesia saat ini, Kalimantan Timur berada pada posisi kelima ya. Provinsi Kalimantan Timur berada di posisi kelima untuk kasus COVID-19 ya. Jadi cukup tinggi ya kasus di Kalimantan Timur ini, maka perlu perhatian lebih dalam penanganan, pencegahan dan pemutusan mata rantainya. Seperti itu. Ini sedikit data mengenai perkembangan kasus yang ada di Indonesia ya. Ini saya ambil di tanggal 23 Agustus. Saat ini kasus positifnya itu di angka 3.989.089,60. Nah, kemudian angka kasus meninggalnya ini sebanyak 127.214. Tetapi angka kesembuhan dari COVID-19 ini ternyata cukup baik. Ada di angka 3.571.000. Artinya meskipun banyak yang terkonfirmasi positif, angka kesembuhannya cukup baik. Nah, angka kesembuhan yang cukup baik ini yang perlu kita pertahankan. Artinya di sini berperan penting sekali adalah kondisi tubuh masing-masing orang, masing-masing manusia ya. Jadi kondisi tubuh, daya tahan tubuhnya ini sangat-sangat berpengaruh untuk penanganan COVID-19 ya. Kemudian tetapi kasus baru harian kita ini masih terus meningkat ya. Setiap harinya masih terus meningkat, belum bisa kita kontrol ya, karena memang masih fluktuatif perkembangan kasus positifnya. Nah, kenapa sih angka positif COVID ini masih tinggi? Perlu kita gali ya, perlu kita pikirkan kenapa. Salah satunya adalah protokol kesehatan kita masih belum dipatuhi sesuai standar. Artinya masyarakat sudah mulai terpapar dengan protokol kesehatan, sudah mulai tahu, tetapi belum melakukan sesuai standar. Nah, mungkin dia sudah melakukan, tetapi belum standar. Jadi harus ada kata-kata standar, karena kalau dengan kata standar artinya semua orang diperlakukan dengan hal yang sama, dengan hal yang benar, yang sesuai, seperti itu ya. Kemudian varian baru dari si virus itu sendiri masih terus berkembang. Nah, ini tugas dari para peneliti kita ya untuk
tugas dari pakar-pakar kita untuk membantu pemerintah dalam menentukan arah atau menentukan strategi. Kemudian cakupan imunisasi atau vaksinasi yang masih rendah. Saat ini memang pemerintah sedang berlomba untuk melakukan percepatan vaksinasi ya, supaya herd immunity kita bisa terbentuk secara cepat seperti itu. Nah, tadi kita melihat data di Indonesia. Nah, sekarang kita mengerucut lagi melihat data di Kalimantan Timur. Data ini saya ambil di tanggal 23 Agustus ya. Kita lihat pertambahan di Kota Balikpapan juga cukup meningkat. Kasus di Balikpapan yang terkonfirmasi positif itu sebanyak 36.367. Kemudian angka sembuhnya juga sangat baik, yaitu 32.853. Tetapi di sini perlu menjadi perhatian kita, angka kasus meninggal di Kota Balikpapan ini sebanyak 1.773. Tentunya angka ini menjadi PR untuk kita, karena apa? Karena menurut WHO, angka kematian dari COVID-19 ini hanya 2-3% saja. Tetapi kalau kita mau berhitung di sini, angka kematian yang ada di Kota Balikpapan ini sudah di angka 4,8%. Artinya kita sudah melebihi prediksi dari WHO gitu, yang menyebutkan hanya 2-3% saja gitu ya. Ini menjadi perhatian. Kita harus cari akar masalahnya, kenapa angka kematian kita di Balikpapan cukup meningkat ya. Nah, maaf. Aduh. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita flashback sedikit ya. Di awal WHO itu menyatakan untuk COVID-19 ini 80% itu adalah tanpa gejala. Artinya virus ini menyebar sangat cepat, tetapi angka kesembuhannya itu cukup baik. Karena 80% orang yang tertular COVID-19 ini tidak menimbulkan gejala. Kemudian untuk yang bergejala berat itu hanya 15% dan membutuhkan perawatan itu hanya 5%. Artinya kalau berkaca dari WHO ini, harusnya kita bisa menilai persiapan untuk keadaan-keadaan dengan gejala berat dan gejala kritis, ya, yaitu persiapan untuk menyiapkan kamar-kamar isolasi di rumah sakit ya untuk penanganan COVID-19. Tanpa mitigasi yang cepat, tanpa adanya mitigasi yang kita persiapkan untuk keadaan-keadaan darurat seperti ini, maka kita akan bisa mengalami kebobolan atau peledakan kasus gitu, seperti itu ya. Nah, kasus berat dan kematian meningkat kebanyakan ini karena memiliki kondisi penyerta atau kondisi komorbid. Berkaca tadi dari angka yang ada di Kota Balikpapan cukup tinggi, dan angka itu didapatkan pasien-pasien COVID yang meninggal disertai oleh penyakit-penyakit komorbid seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung ya. Kemudian PPOK atau penyakit paru-paru, ada TBC, gangguan imun, kanker, dan usianya kebanyakan lebih dari 60 tahun. Seperti itu. Penting sekali Bapak dan Ibu, khususnya teman-teman yang saat ini memangku jabatan HRD di perusahaan, perlu dilakukan pendataan atau pemetaan karyawan-karyawan yang memiliki penyakit-penyakit komorbid. Tentunya kalau kita sudah kita data, kemudian kita petakan, maka kita bisa menyusun rencana mitigasinya untuk kondisi-kondisi komorbid seperti ini ya. Dibuka boleh. Nah, apa sih dampaknya COVID-19 ini terhadap ekonomi ya? Pastinya dampak COVID ini akan mempengaruhi sesi sosial kita ya. Kemudian kita mempengaruhi ekonomi kita. Nah, tentunya mempengaruhi kesehatan dan bidang ketenaga kerjaan ya. Untuk umum adalah vaksinasi pertama. Saya ulangi lagi, untuk umum adalah vaksinasi pertama. Dampak pandemi COVID-19 pada sektor ketenaga kerjaan ini, jadi tidak ada hari pertama vaksin yang kedua.
Pekerja itu kita tahu merupakan aset penting ya untuk suatu perusahaan. Ya. Ini merupakan aset penting kita, maka kita perlu jaga pekerja kita, perlu jaga kondisinya. Mereka ini berhadapan dengan hazard ya. Pekerja kita ini punya resiko untuk kecelakaan kerja dan punya resiko untuk mendapatkan penyakit akibat kerja. Nah, pandemi COVID-19 ini membuat buruh atau pekerja kita menjadi kelompok yang paling rentan karena memang mobilitasnya cukup tinggi ya, Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan tenaga kerja yang merupakan aspek penting. Jadi Bapak dan Ibu mohon sekali dilakukan pemetaan atau pendataan terhadap perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja kita. Apakah sudah terdaftar di BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja ya. Penting sekali kita memiliki asuransi kesehatan khususnya juga kepada karyawan ya. Nah, paling penting sekali yaitu program P2 COVID-19 ini terintegrasi di dalam program kegiatan K3 ya. Ini sebagai kesiapsiagaan dan keberlangsungan usaha seperti itu. Ya. Kemudian kalau meluas lagi, apa sih dampaknya COVID-19 ini terhadap sektor ketenagakerjaan ya? Bapak dan Ibu, kita boleh saling berdiskusi ya. COVID-19 ini menyebabkan ketidakhadiran pekerja kita menjadi lebih meningkat. Artinya yang dulu pekerja kita bisa bekerja di office, datang langsung ke tempat kerja, sekarang mereka kita WFH-kan atau work from home ya. Tentunya ini akan berbeda karena memang negara kita belum siap untuk me-WFH-kan seluruh karyawan gitu karena masih terbiasa dengan WFO ya. Ini menjadi kebiasaan yang harus dirubah secara cepat ya, harus kita dirubah akibat pandemi ini. Kemudian penurunan persediaan logistik dan jasa ini juga tentunya mempengaruhi karena beberapa pembatasan yang berlaku di masyarakat ini mempengaruhi ya. Kemudian keterlambatan mobilitas orang dan barang ini sudah tentu. Produktivitas kita menjadi menurun karena memang daya beli masyarakatnya kurang, kemudian persediaan logistik dan barang kita juga menjadi terhambat, pekerja kita juga tidak banyak yang bekerja langsung seperti itu ya. Kemudian menyebabkan gangguan pelayanan, perubahan tingkat permintaan barang dan jasa, dan bahkan terjadi penutupan perusahaan. Nah, ini yang Bapak dan Ibu inginnya kita terhindari ya, untuk perusahaan tersebut ditutup begitu atau karyawannya jadi ter-PHK seperti itu ya. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah ini sudah banyak membantu dalam pencegahan dan penanganan COVID. Pemerintah menyiapkan regulasi kepada perusahaan-perusahaan untuk mengetahui apa yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan dan pemutusan mata rantai. Di sini ada beberapa regulasi, Bapak dan Ibu, tidak saya sebutkan, nanti akan sambil berjalan akan kita bahas ya. Yang terbaru di sini yaitu Kep Dirjen nomor 5 tahun 2020 ini tentang pedoman keselamatan dan kesehatan kerja, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada masa pandemi. Keputusan ini atau regulasi ini menjadi topik yang penting karena apa? Di sini dibahas bahwa semua pembiayaan kesehatan karyawan yang terkena COVID atau pada masa pandemi COVID-19 ditangguhkan, dibiayai oleh perusahaan itu sendiri. Tidak boleh dibebankan kepada karyawan. Di regulasi ini akan dibahas ya. Kemudian dari SE Menaker nomor 9 tahun 2021 tentang optimalisasi penerapan penerapan protokol kesehatan di tempat kerja dan penyediaan perlengkapan serta sarana kesehatan bagi pekerja dan buruh. Nah, di sini juga saling berhubungan ya dengan Kep Dirjen nomor 5.
Dan ini adalah regulasi-regulasi mengenai pemberlakuan PPKM ya. Jadi ada regulasi untuk penanganan protokol kesehatannya, kemudian ada juga regulasi yang mengatur tentang PPKM-nya. Ya, ini adalah regulasi-regulasinya. Nah, kemudian kita perlukan semua itu, regulasi itu ya, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja kita ya, yaitu perlindungan terhadap penyakit akibat kerja atau yang bukan penyakit akibat kerja. Nah, kalau sesuai regulasi Bapak dan Ibu, untuk COVID-19 ini bisa masuk menjadi penyakit akibat kerja. Tetapi saat ini untuk tenaga kesehatan atau orang yang terkena bidangnya memang penanganan COVID. Nah, ini menjadi pembahasan penting kami untuk karyawan-karyawan yang menjadi Satgas COVID, yang bertugas menjadi Satgas COVID di perusahaannya. Apabila mereka terkena COVID, apakah penyakit tersebut menjadi penyakit akibat kerja? Ini masih dalam pembahasan. Mudah-mudahan ini bisa tercover ya menjadi penyakit akibat kerja. Karena memang ada pembiayaan tertentu atau ada penggantian dana tertentu untuk penyakit akibat kerja ya. Kemudian kita melihat lagi di pasal 86 itu Undang-Undang Nomor 13 itu dijelaskan K3, upaya K3 ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja. Jadi kita tidak boleh keluar dari undang-undang ini ya, bahwa jaminan keselamatan karyawan itu menjadi tanggungan dari si pemberi kerja atau perusahaan ya. Nah, target kita dalam penanganan COVID-19 ini ada dua. Pertama, kita menurunkan kurva penularannya ya, kemudian memutus mata rantainya. Nah, menurunkan kurvanya ini menjadi penting dan ini tidak bisa bergerak sendiri. Ya, butuh kerjasama yang sangat solid antara pemerintah, perusahaan, kemudian karyawan. Seperti itu, ya. Memutus mata rantai penularan ini sangat erat kaitannya dengan karyawan kita. Artinya memutus mata rantai ini bisa kita lakukan dengan mengurangi pergerakan orang atau pergerakan karyawan kita ya. Dengan cara apa? Misalnya menghindari kerumunan, mengatur layout kerja kita, mengatur WFH-WFO-nya seperti itu ya. Saat pergerakan interaksi manusia ini menjadi berkurang, maka resiko tertularnya COVID atau menularkan COVID juga menjadi lebih rendah ya. Boleh maju 2 orang. Nah, strategi penanggulangannya apa untuk COVID-19 ini? Tentunya ini menjadi hal penting yang harus kita berikan pemahaman dan harus kita samakan persepsi ya. Strategi penanggulangannya pastinya adalah protokol kesehatan untuk sisi masyarakatnya ya. Kalau dulu kita memakai istilah 3M, tapi kalau sekarang kita memakai istilahnya 5M ya. Ini khusus untuk masyarakatnya. Kemudian untuk pemerintahnya ini meningkatkan 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment. Ini semua harus sinergis. Kemudian ditambah lagi dengan program vaksinasi atau percepatan vaksinasi. Semua ini harus berjalan secara sinergis. Vaksinasi ini bukan satu-satunya cara, tetapi salah satu cara ya. Jadi bukan segala-galanya vaksinasi ini, tetapi menjadi salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memutus mata rantai, kemudian untuk menurunkan angka kesakitan dan mempercepat penyembuhan. Nah, bagaimana dengan si perusahaan sendiri? Apa sih yang bisa kita lakukan ya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan pabrik atau perusahaan? Yang pastinya pertama, kita perlu mendorong pimpinan perusahaan untuk berkomitmen ya, berkomitmen karena ini sangat penting. Pucuk pimpinan tertinggi ini harus punya
komitmen terhadap perusahaannya dalam rangka pencegahan dan pemutusan mata rantai COVID-19 ya. Kemudian perusahaan harus produktif tetapi tetap aman beradaptasi, karena memang tidak bisa kita stop secara total gitu ya. Ekonomi kita harus berjalan, maka bagaimana caranya produksi kita tetap berjalan tetapi dengan cara yang aman. Artinya protokol kesehatan tetap dijalankan secara disiplin, kemudian 3T dilakukan dan percepatan vaksinasi juga dilakukan ya. Kemudian yang ketiga, menyediakan panduan produktif. Ini sangat penting ya. SOP atau kebijakan-kebijakan perusahaan itu harus dikeluarkan terkait dengan pencegahan COVID-19. Mewajibkan program JKK guna perlindungan COVID-19 akibat kerja. Ini juga perlu kita berikan kepada karyawan. Meningkatkan pembinaan pengawasan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penularan COVID. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perlu satu tim ya yang kita bentuk itu khusus untuk melakukan pengawasan terhadap upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 ya. Kemudian meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder. Contoh di sini ada Pak Slamet ya di Apindo, kemudian DK3N, ada SPSB ILO, BP Jam Sostek, dan asosiasi K3 lainnya. Melaksanakan sosialisasi atau informasi dan publikasi upaya pencegahan penanggulangan COVID di tempat kerja dengan teknologi informasi, karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menggunakan metode baru, yaitu semuanya serba online ya, semuanya serba virtual seperti itu. Nah, tadi kita melihat regulasi yang ada, yang salah satunya yaitu SE Menaker nomor 9 tentang optimalisasi penerapan protokol kesehatan di tempat kerja dan penyediaan perlengkapan serta sarana kesehatan bagi pekerja atau buruh oleh perusahaan selama masa pandemi ini. Nah, dari surat edaran Menaker tersebut ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, meningkatkan perlindungan tenaga kerja dalam pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja dan keberlangsungan usaha ya. Kemudian melaksanakan kebijakan PPKM COVID-19. Jadi artinya kita harus mendukung program pemerintah melalui kebijakan PPKM ya, mendukung program vaksinasi. Nah, di sini perlu percepatan vaksinasi. Jadi perlu dipikirkan oleh HRD bagaimana karyawan kita semua harus mendapatkan vaksin ya. Mengupayakan penyediaan masker dan perlengkapan kesehatan di tempat kerja dan mengoptimalkan sarana kesehatan di perusahaan. Mengefektifkan peran P2K3 dan atau membentuk Satgas penanganan COVID-19 di tempat kerja. Ini poin-poin penting dari regulasi tersebut. Nah, untuk pencegahannya hampir sama seperti tadi ya, yang pasti kita lebih giat mensosialisasikan tentang PHBS, kemudian melakukan pengawasan tentang kedisiplinan protokol kesehatan, kemudian membentuk tim atau Satgas pencegahan COVID yang fungsinya melakukan pengawasan dan melaporkan semuanya kepada pucuk pimpinan dan lintas sektor lainnya. Nah, keberlangsungan usaha itu dibuat dalam rangka dua ini. Yang pertama, pastinya kita harus mempertahankan keberlangsungan usaha atau produktivitas kita ya. Karena memang pandemi COVID-19 ini sangat berdampak kepada ekonomi. Kita kan tidak bisa menyerah begitu saja. Mohon maaf, kita harus ya. 1 menit lagi ya. Oke, boleh, siap. Terima kasih. Kemudian kita harus juga mengurangi penyebaran penyebab pandemi ini, khususnya COVID-19 ya. Ini adalah salah satu gerakan pekerja sehat yang kita punya dan ini juga sudah kita lakukan ya bersama dengan Disnaker dan pengawas tenaga kerjaan. Nah, ini adalah protokol yang bisa dibuat perusahaan dalam pencegahan dalam proses return to work ya, artinya bisa kembali bekerja lagi dengan melakukan hal-hal ini. Nah,
Penerapan ketiga harus komprehensif ya. Jadi artinya kita harus komprehensif untuk semuanya ya, karyawannya, ya perusahaannya. Tujuannya adalah untuk mencegah penyakit di tempat kerja tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya sharing sedikit, ada mind map yang kita buat ya, khususnya untuk protokol pencegahan dan penularan COVID di tempat kerja atau di perusahaan. Di sini kita bisa lakukan secara tripartit dan bipartit ya di sini. Nah, ini adalah beberapa contoh saja untuk tim atau satgas COVID yang ada di perusahaan kita bisa bentuk seperti ini, gunanya untuk memudahkan pengawasan ya dan pelaporan. Kemudian ini beberapa contoh penerapan protokol K3 ya, SOP. Mungkin kita buat SOP sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja. Nah, satu lagi sedikit izin Mas Andi ya, saya sharing sedikit untuk vaksin ya Mas Andi, boleh? Ya silakan Bu. Oke. Nah, ini data-data vaksin ya, kita lanjut saja. Ini bisa Bapak dan Ibu lihat di media-media sosial yang ada ya. Saat ini memang target vaksin kita belum tercapai secara maksimal ya. Ada 6 vaksin yang ada di Indonesia ya, ada dari PT Bio Farma, ada AstraZeneca, Sinovac, Moderna, Pfizer, dan Sinovac Biotech. Semua ini sudah mendapatkan izin edar dari BPOM yang ada di Indonesia ya. Dari 6 jenis vaksin tersebut ada perbedaan, yaitu platform dari masing-masing vaksin tersebut berbeda. Nah, kemudian cara interval pemberian dosisnya juga ada sedikit perbedaan ya dari 6 yang ada di Indonesia. Ini perlu menjadi perhatian kita ya. Tentunya cara kerja vaksin ini, pertama vaksin adalah vaksin adalah suatu bahan atau produk yang menghasilkan sistem imun. Artinya vaksin ini kita berikan itu untuk menstimulan sistem imun kita. Artinya membuat kekebalan tubuh atau antibodi tubuh secara buatan. Ya, kalau secara alami kan kita terinfeksi langsung, tetapi kalau vaksin ini antibodi buatan. Nah, nanti antibodi tersebut akan digunakan tubuh untuk mendetek atau melawan apabila virus masuk ke dalam tubuh. Ya, seperti itu. Itu proses kerja vaksinnya. Nah, bagaimana sih untuk vaksin di karyawan perusahaan? 3 bulan yang lalu. Lanjut aja. Vaksin untuk perusahaan ini ada 2. Yang pertama adalah vaksinasi program nasional. Vaksinasi program nasional ini keluar dari pemerintah pusat ya, artinya pemerintah pusat memberikan ke pemerintah kota. Nah, satu lagi adalah vaksin gotong royong. Nah, vaksin ini yang diberikan perusahaan terhadap karyawan. 2 vaksin ini gratis, ya, gratis tidak berbayar. Artinya vaksinasi program nasional itu gratis atau free, vaksinasi gotong royong juga free. Artinya perusahaan yang bayarkan untuk si karyawannya. Ya, berarti kan karyawannya free, tidak memotong apapun dari dari hak pekerja tersebut. Nah, vaksin gotong royong ini dikoordinir oleh Kadin, ya, kemudian pemesanannya melalui Bio Farma sebagai pabrik yang mengelola vaksin gotong royong tersebut, ya, seperti itu. Ini adalah alur pelayanannya, pasti Bapak Ibu yang sudah divaksin sudah mengerti. Saat ini kita melakukan pelayanan 2 meja, ya, 2 meja. Lebih simple dibandingkan yang pertama. Nah, perlu juga kita tahu Bapak dan Ibu di sini untuk vaksin ini memiliki namanya adalah KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Sebenarnya KIPI ini merupakan reaksi yang alami ya bila kita disuntikan vaksin. Nah, reaksinya juga biasanya lebih ringan, tidak ekstrim begitu ya. Contohnya misalnya nyari-nyari di tempat suntikan, ya mungkin agak-agak meriang begitu, demam ringan-ringan, kemudian ada nyeri-nyeri sendi misalnya atau rasa lelah, ada juga yang mengeluhkan rasa lapar atau menjadi mengantuk begitu ya. Itu reaksi ringan untuk KIPI. Nah, bila Bapak dan Ibu mendapatkan reaksi KIPI, pertama jangan panik ya, jangan panik. Kemudian kita lihat kondisi tubuh kita, kalau ringan saja kita bisa beristirahat atau misalnya kita lebih banyak minum air putih misalnya. Bila reaksinya menjadi lebih berat, kita bisa minum obat-obat warung, misalnya contoh paracetamol ya. Nah, bila lebih berat lagi, maka kita bisa melaporkan reaksi KIPI tersebut ke layanan kesehatan yang dekat dengan wilayah kita. Misalnya contoh kita laporkan reaksi itu ke puskesmas, seperti itu ya.
Oke, Bapak dan Ibu, itu saja tambahan saya tadi untuk vaksinasi. Mudah-mudahan semua bisa bermanfaat ya. Kemudian kami juga mohon masukan dari Bapak dan Ibu mengenai regulasi-regulasi yang ada di pemerintah kota agar kedepannya bisa lebih maksimal lagi dalam penanganan COVID-19 di Kota Balikpapan khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya bisa narik kesimpulan sedikit ya Bu, sebetulnya dari pemerintah khususnya Dinas Kesehatan sudah sangat banyak membantu perusahaan-perusahaan dalam menangani COVID-19, di mana juga terdapat banyak regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Seperti itu ya dokter ya? Ya, betul sekali Mas Andi. Ya, untuk kemudian untuk pemaparan selanjutnya mungkin sebelumnya saya coba sapa dulu Pak Slamet. Pak Slamet, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi, ya Pak, mungkin untuk pemaparan. Iya Pak? Suaranya agak putus-putus Pak. Ya, kayaknya kurang bagus ya ini anunya. Oh ya, tapi nggak apa-apa, mungkin nanti sambil ya mungkin ini karena cuaca juga sih di sini juga agak ini berangin. Ya. Ya mungkin untuk pemaparan selanjutnya Pak Slamet bisa dikasih pembahasan terkait strategi dari perusahaan seperti apa dengan tadi sinergisnya dengan Dinas Kesehatan. Ya Pak, saya persilahkan. Ya, oke. Terima kasih para peserta FGD pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita pagi hari ini masih bisa saling bertatap muka melalui Zoom ini. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kesehatan dan bisa menjalankan aktivitas bisa sehingga kegiatan kita dengan kondisi kesehatan kita. Pertama, para peserta FGD, di sini ada pertanyaan. Bagaimana kondisi perusahaan di Kalimantan Timur secara umum selama pandemi ini? Kondisi perusahaan saat ini mengalami penurunan pendapatan akibat PPKM, ya, melakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang terus berlanjut, terutama di sektor yang tinggi berdampak adalah di sektor selama ini transportasi, akomodasi, pariwisata, UMKM, serta hiburan. Memang PPKM ini sangat berdampak. Mudah-mudahan PPKM ini segera berlalu. Mari kita mendisiplinkan prokes kesehatan sehingga dapat menghambat penularan serta pemaparan COVID-19 ini. Yang berdampak lainnya adalah sektor usaha. Ini agak rendah, dampaknya adalah soal real estate dan retail. Ini memang di situ agak berdampak, tapi tidak terlalu sangat rendah. Seperti mal, toko dan lainnya itu memang karena keterbatasan jam buka daripada mal itu sendiri, sehingga pengunjung juga sangat berkurang. Selanjutnya, secara umum beberapa banyak perusahaan yang melaporkan karyawannya yang terkena dan berdampak pandemi.
selama pandemi periode tahun 2020, perusahaan yang mem-PHK karyawan sebanyak, menurut data Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur, sebanyak 118 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang ter-PHK sejumlah 1.943 karyawan. Sedangkan perusahaan yang merumahkan karyawan atau pekerja sebanyak 220 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 8.504 pekerja. Nah, ini tentunya menjadi perhatian kita bersama agar bagaimana perusahaan-perusahaan ini bisa segera operasional kembali dan yang ter-PHK segera bisa mendapatkan lapangan kerja dan yang dirumahkan segera bisa aktif kembali seperti sedia kala. Untuk periode 2021 kami belum mendapatkan data yang secara konkret, tetapi sesuai informasi dari para pengusaha terutama anggota Apindo yang masih ada beberapa sektor yang masih belum bangkit ya, dan masih ada beberapa perusahaan yang mem-PHK serta merumahkan pekerjanya. Karena memang 2021 ini lebih banyak PPKM-nya daripada tahun 2020 kemarin. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya tadi Bu Kepala Dinas Kesehatan tadi untuk mempercepat selesainya PKM ini, tentunya kita bagaimana mengupayakan diadakannya vaksin bagi pekerja di perusahaan. Apindo telah berkomunikasi tentang vaksin ini dengan OJK. OJK adalah vaksin yang diadakan oleh pemerintah. Kami Apindo Kaltim rencana di bulan September akan mendapat kuota dari OJK yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan sebanyak 30.000 vaksin. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar nantinya dan nanti akan kami informasikan kepada seluruh pengusaha. Tetapi Apindo kemungkinan kuota yang 30.000 ini mengutamakan bagi pengusaha kecil dan menengah. Nah, kami juga ada komunikasi dengan tim vaksin gotong royong pusat bahwa Apindo saat ini sedang mengadakan proses komunikasi dan proses pengadaan vaksin gotong royong. Kami kemarin Apindo sudah membuka pendaftaran dan para pengusaha sudah ada yang mendaftarkan. Saat ini sudah kurang lebih 2.000 karyawan yang didaftarkan melalui vaksin gotong royong. Mudah-mudahan ini juga bisa dilaksanakan dalam bulan September ini. Dan kami sudah mediakan melalui apindokaltim.com bagaimana cara mendaftar dan berapa besar pembayaran daripada vaksin gotong royong itu. Kami sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Kepala Dinas tadi, bahwa vaksin gotong royong adalah sebagai CSR-nya perusahaan, sehingga memang karyawan itu gratis. Yang membayar adalah dibebankan kepada para pengusaha di Kalimantan Timur. Dengan cara ini dan dengan nantinya terus-menerus kita adakan program vaksin ini, mudah-mudahan di Kalimantan Timur nantinya operasional perusahaan bisa segera normal kembali, dan tentunya yang kita harapkan adalah pertumbuhan ekonomi segera meningkat
dan tentunya kesejahteraan karyawan juga akan ikut meningkat. Selanjutnya, bagaimana upaya perusahaan menjaga kualitas serta kesehatan karyawan? Apakah ada suplemen yang diberikan? Dalam kondisi seperti ini, ya, sangat sulit menyeimbangkan antara kualitas kerja dan kesehatan karyawan. Untuk beberapa upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah: pertama, perusahaan memastikan bahwa lingkungan kerja harus steril dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala, bahkan ada yang dilakukan setiap hari, sehingga hal ini dilakukan agar karyawan dapat bekerja. Karyawan melakukan self-assessment kepada karyawan yang akan masuk bekerja. Hal ini dilakukan kondisi karyawan pada saat bekerja. Jika ada yang merasa kurang sehat atau terdapat gejala ringan, perusahaan diminta karyawan untuk beristirahat. Jika kondisi berkelanjutan, mentes baik PCR maupun antigen. Selanjutnya, memberikan vitamin kepada karyawan agar kondisi karyawan tetap sehat sehingga maksimal dalam bekerja, dan memberikan pelayanan kepada stakeholder, pemilik perusahaan, manajemen, bisnis partner, vendor, karyawan, dan juga masyarakat sekitar. Selanjutnya, melakukan pengecekan tes PCR, antigen secara rutin. Selanjutnya, mengatur tata letak ruang bekerja dan membatasi mobilisasi lingkungan kerja. Selanjutnya, dengan adanya pemberlakuan sistem kerja WFH, bagaimana pola pengawasan dan jam kerja? Apakah yang berubah atau tidak? Apakah ada yang berubah atau tidak? Dalam pengawasan selama WFH, tentunya ini merupakan kebiasaan baru, new normal, di mana kita harus beradaptasi terhadap kondisi, suka atau tidak suka, dan tentunya pasti ada yang berubah. Fungsi kontrol atau pengawasan terhadap pola kerja, kedisiplinan tentunya bukan hal yang mudah. Dalam seperti peningkatan sistem IT di perusahaan, seperti timekeeping, absensi sudah menggunakan online, namun itu bukanlah hal yang mudah. Jadi pernah kami punya untuk grup penyintas karyawan COVID-19, seperti itu. Ya, di penghujung Pak Slamet mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum saya tutup? Begini barangkali, untuk memperlancar mobilitas karyawan dan pengusaha, ya sebetulnya persyaratan berpergian naik pesawat maupun kendaraan umum, apabila satu pesawat itu sebetulnya sudah vaksin kedua semuanya, sebetulnya tidak perlu dipersyaratkan syarat-syarat yang lain itu barangkali. Itu barangkali ini akan kami komunikasikan dengan Departemen Perhubungan atau Departemen Kesehatan agar tidak memberati pengusaha dan memperrumit masalah lah seperti itu. Mas Andi. Oh iya, siap Pak. Jadi nanti ini Pak ya, komunikasi sih Pak ya sebenarnya Pak ya, di komunikasi. Ya. Ini ada lagi Pak, satu aja lagi untuk Pak Slamet. Bisakah SE Menaker dibuatkan SE untuk Disnaker
Balikpapan menghimbau perusahaan untuk vaksin COVID-19 di mana biaya yang ditanggung oleh perusahaan. Gitu Pak. Itu dari Ibu Siti. Yang dimaksud surat edaran dari Disnaker ya? Ya, jadi surat edaran Menaker dibuatkan surat edaran untuk Disnaker Balikpapan menghimbau perusahaan untuk vaksin COVID-19 di mana biayanya ditanggung oleh perusahaan. Ya, nanti kita akan koordinasi dengan Disnaker dulu tentunya, dan juga kita berkoordinasi dengan para pengusaha lah. Tetapi kalau ini dimasukkan di dalam sebetulnya program CSR, juga seharusnya perusahaan juga harus mau gitu, harus mau dan melaksanakan itu seperti itu, karena memang ada permen dan segala PP-nya itu. Saya kira bisa kita koordinasikan dengan Disnaker Balikpapan. Nanti Apindo akan koordinasi dengan Disnaker Balikpapan, Bu Siti. Ya. Oke. Ya. Ya, siap. Makasih Pak Slamet. Mungkin kalau saya bisa tarik kesimpulan sedikit, sebenarnya pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan juga pengusaha melalui Apindo sebenarnya sudah sama-sama membuat strategi dan regulasi untuk kesehatan karyawan tentunya di selama pandemi ini ya Pak. Cuman mungkin memang butuh komunikasi yang lebih solid, terus sinergis yang lebih solid lagi. Mungkin itu yang bisa saya petik Pak untuk FGD hari ini. Gitu ya Pak, iya Bu. Ya. Ya mungkin untuk hari ini FGD-nya seperti itu. Untuk para hadirin dan peserta, saya ingin menyampaikan lagi sekali lagi untuk selalu menerapkan 3T, testing, tracing, dan treatment. Begitu juga tetap menerapkan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas serta menggunakan masker di setiap aktivitas. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai berjumpa di FGD berikutnya. Sampai jumpa. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.